是个女比我娃。 2日英现在的虚弱程度。恭喜周掌柜，苏醒，天能大概需要18年才能。以后我定会亲手杀了你！请给我断臂咒，中毒咒。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin yang mulai berkultivasi. Hal itu ia lakukan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Lalu 3 hari kemudian Wang Lin dan tubuh aslinya mulai membuka mata. Dia tahu jika cedera yang dirinya alami cukup parah. Jadi Wang Lin memutuskan untuk memasuki budidaya pintu tertutup, agar bisa menyembuhkan lukanya. Ia juga menyadari kalau utusan surga tidak berniat membunuhnya. Dirinya pun memikirkan tentang jiwa Nasken Sol Limuan yang telah hilang, serta dibutuhkan 19 tahun bagi jiwa Limuan untuk bisa pulih dan bereinkarnasi. Lantas setelah Limuan berhasil terbangun, maka langit akan kembali datang untuk menghabisinya, karena telah melarikan diri dari hukum surga. Kemudian tubuh asli Wang Lin melesat menuju lubang raksasa yang tercipta setelah pertempuran. Di sana tubuh miliknya duduk untuk berkultivasi. Secercah cahaya keluar dari tubuh Wang Lin, dan membentuk sebuah energi spiritual. Luka yang diderita oleh tubuh asli Wang Lin jauh lebih besar dibandingkan dirinya, namun dengan kekuatan tubuh aslinya cedera itu tidak mengancam jiwa, walaupun dia harus berkultivasi dan masuk ke dalam budidaya pintu tertutup. Wang Lin mengeluarkan sebuah giok untuk meninggalkan beberapa pesan, lalu dirinya melemparkan giok tersebut ke arah langit dan segera menghilang. Ia juga mengaktifkan domain Zoe agar tidak ada satupun orang yang dapat mengganggunya. 6 bulan telah berlalu. Terlihat di sebuah rumah tua di desa Aprikot seorang bayi telah lahir. Nama bayi ini adalah Zouru, tetapi tubuhnya begitu lemah. Namun berkat status Zhao tua yang dihormati masyarakat desa, dan kepemilikan tokonya, hidupnya lebih baik dari kebanyakan orang. Sedangkan di sebuah gua ada Taiyan yang telah berkultivasi selama lebih dari 6 bulan. Ternyata 6 bulan lalu Taiyan serta Liu Fei menerima pesan dari Wang Lin, yang mana pesan itu berisi agar salah satu di antara mereka tetap menjaga jiwa Limuan. Sementara penyembuhan dirinya terus berlanjut, tubuh aslinya kini berada di ribuan kilometer di bawah tanah. Bahkan Wang Lin sudah ketiga kalinya tenggelam beberapa kilometer selama 6 bulan. Sekarang ia juga telah melalui 1/5 dari perjalanan menuju inti planet. Tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda akan adanya penerobosan. Walaupun sedikit terlambat, Wang Lin berhasil mencapai puncak bintang kedua. Sehingga saat ini transformasi ketiga tidak lagi begitu jauh. Singkat cerita, setahun sudah terlewati. Dan sekarang bayi bernama Zouru tersebut sudah berusia 1 tahun. Mungkin anak-anak seusianya mulai bisa berbicara. Tapi berbeda dengan Zouru yang tidak berbicara sepatah kata pun. Jadi beberapa orang di desa terkadang bergunjing mengatakan bahwa Zouru sepertinya bisu. Saat itu ada sekelompok orang yang muncul dari sebuah arai teleportasi di tepi Chu. Di antara mereka terdapat seorang wanita mengenakan pakaian putih. Lalu di belakangnya ada juga pria tua, dengan tatapan mata redup seakan sedang sakit parah. Mereka adalah 2 orang yang pernah membeli resep pil tingkat 6. Tak hanya mereka saja, tetua Hu dari Paviliun Pemurnian Harta juga ada di sana. Di sampingnya juga ada Qiu Siping, Suluo serta seorang wanita cantik yang pernah mengirim batu giok ungu pada Wang Lin. Sang pria tua berkata, meskipun Chu bukanlah cara tercepat untuk masuk ke dalam Graveyard, tapi lebih mudah daripada melewati Zhou. Kemudian mereka bergegas terbang ke utara tanpa ada penghalang sedikit pun. Tetua Hu tak menyangka melihat perubahan Sekte Chu setelah 100 tahun tidak berkunjung. Suluo memberitahu bahwa sekte ini telah mengalahkan banyak sekte lain, sehingga menjadi sekte nomor 1 di wilayah Chu.
dan ternyata Tetua Hu ingin meminta pil dari Sekte Awan Langit setelah kembali dari Immortal Graveyard. Ketika di perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan cahaya melesat yang berasal dari pusat Chu. Pria tua dan Tetua Hu tersadar jika seorang utusan dari negara budidaya atas telah datang, lalu saat seorang pemuda berbaju putih muncul dari dalam cahaya, Tetua Hu berpikir pria ini pasti utusan dari Susaku. Mereka semua pun bertanya-tanya, mengapa utusan dari Susaku datang ke wilayah Chu. Pria tersebut langsung terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, yang mana hal itu semakin membuat sang wanita berpakaian putih menjadi ketakutan. Sedangkan Tetua Hu hanya melihatnya dengan wajah datar, meskipun keraguan mulai muncul di hatinya, utusan tersebut kini telah tiba di hadapan mereka semua. Sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, kemudian utusan itu memperhatikan wajah mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Orang ini merupakan sosok yang luar biasa dengan aura mendominasi. Setelah cahaya yang ada di sekitarnya menghilang, barulah terungkap kalau dia adalah seorang pemuda tampan, bahkan wanita berjubah putih menundukkan kepalanya karena merasa terpana. Sang wanita juga merasa kalau pria ini merupakan pria paling tampan yang pernah ia lihat. Pria tersebut bertanya tentang tujuan perjalanan mereka. Dengan cepat Tetua Hu menjawab bahwa mereka semua menuju ke tempat makam abadi. Utusan itu cukup terkejut mendengar jawabannya, lalu dirinya pun pergi meninggalkan para tetua di sana, yang hal tersebut tentu membuat mereka menjadi kebingungan. Para tetua segera mengikuti sang utusan, dan rupanya Feng Yusan juga ingin pergi ke makam abadi. Tapi di tengah jalan dia berhenti di sebuah gunung dengan pagoda besar, sebab dirinya merasa jika ada seseorang yang sedang bersembunyi. Feng Yusan mulai mendekati pagoda tersebut, dan dirinya bertemu dengan Wang Lin, lalu ia segera memberitahu tentang identitasnya, yang merupakan utusan Feng dari negara Susaku. Para tetua yang sedang mengikuti diam-diam menjadi terkejut, sebab Feng Yusan memanggil Wang Lin dengan sebutan Cheng Niu, yang artinya identitas Wang Lin sudah terbongkar. Tetua Hu menduga kalau kedatangan Yusan untuk mencari tahu tentang Cheng Niu, lalu Feng Yusan menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu bukan untuk bertarung dengan Wang Lin, tetapi untuk menyampaikan pesan tantangan dari Hongdi. Hongdi menantang Wang Lin untuk melakukan pertarungan kembali, karena dirinya ingin balas dendam terhadap Wang Lin, namun Wang Lin menolak tantangan itu. Mendengar jawaban darinya tentu membuat Feng Yusan menjadi kesal, tak hanya itu dia juga berusaha untuk mengancam Wang Lin, oleh karenanya Wang Lin pun segera mengeluarkan aura kekuatannya. Wang Lin bertanya kapankah pertarungan melawan Hongdi akan dilaksanakan. Feng Yusan menjawab jika kau memiliki waktu 3 bulan lagi, lalu setelah itu mereka berdua akan bertarung di tempat Gunung Susaku. Wang Lin segera menolak jadwal pertarungan tersebut, sebab dirinya baru bisa bertarung kembali setelah 10 tahun, sebab saat itulah Limuan telah keluar dari penerobosan ranahnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain Yusan pun mulai pergi dari sana, karena dia harus mengabarkan hal ini kepada Hongdi. Namun setelah Yusan pergi dari sana Wang Lin mengetahui, jika para tetua sedari tadi telah mengawasinya. Kemudian Wang Lin mempersilahkan para tetua untuk masuk, dan ia menunjukkan identitas aslinya di hadapan mereka, yang hal tersebut tentu saja membuat mereka menjadi sangat terkejut. Mereka tak menyangka jika Wang Lin adalah Cheng Niu, yang selama ini namanya sudah sangat terkenal di dunia kultivasi, dan rupanya orang itu adalah Wang Lin penguasa Sekte Awan Langit. Tetua Hu bertanya, apakah Anda mendapatkan energi spiritual surgawi? Wang Lin menjawab tentu saja, lalu Tetua Hu memohon agar Wang Lin mau menjual energi itu kepadanya, tapi Wang Lin menjelaskan jika saat ini diriku tak ingin menjualnya, tetapi kalau diriku sudah berhasil menerobos, maka energi spiritual surgawi akan aku jual kepadamu. Wang Lin berpikir mengapa para tetua ini ingin pergi ke makam abadi. Sang tetua menjelaskan jika kami ingin mencari pohon reinkarnasi. Dia juga memberitahu kalau pohon reinkarnasi sangat berguna,
sebab bisa memperpanjang umur seorang kultivator. Tak hanya itu saja, bahkan pohon tersebut dapat menghasilkan buah reinkarnasi, yang mana buah reinkarnasi ini terkenal sangat langka. Wang Lin tentu terkejut mendengar perkataan itu, sebab di dalam ingatan dewa kuno buah tersebut sangat berguna untuk tubuhnya, sehingga Tetua Hu segera mengajak Wang Lin untuk pergi ke makam abadi, karena dirinya melihat jika Wang Lin tertarik dengan hal ini. Namun Wang Lin menolak dengan ajakan darinya, sebab dia belum bisa membuat keputusan. Lantas Tetua Hu mengusulkan jika kami akan menunggumu di luar makam abadi, dan kalau dirimu tidak datang selama 1 bulan, maka kami akan meninggalkanmu masuk ke dalam. Wang Lin setuju dengan tawaran tersebut. Oleh karena itu para tetua segera pergi dari sana, tapi diketahui jika makam abadi adalah tempat yang sangat berbahaya. Di tempat lain terlihat Hong Di yang sedang berpikir, bagaimanakah strategi untuk balas dendam kepada Wang Lin, karena dirinya ingin sekali membunuh Wang Lin. Kemudian senior Hong Di datang dan bertanya, "Mengapa kau tidak menyembuhkan tanganmu, padahal aku telah memberikan obat roh Laut Timur?" Hong Di menjawab, "Setiap kali aku melihat tanganku yang terpotong, maka keinginanku untuk membunuh Wang Lin semakin kuat, dan sebelum aku membunuhnya, lebih baik Anda jangan mencoba mengubah pikiranku." Seniornya bilang jika aku akan berusaha untuk membunuh Wang Lin, meskipun diriku akan dihukum oleh Gunung Suzaku, tapi Hong Di mengingatkan seniornya, kalau orang yang akan membunuh Wang Lin haruslah diriku. Sin berpindah ke sekte Gunung Suzaku. Di sana terlihat Feng Yusan yang telah kembali. Ia memberitahu jika Wang Lin tidak mau menerima tantangan, bahkan dirinya justru menunda pertarungan selama 10 tahun. Mendengar hal itu tentu membuat seniornya menjadi kesal, sehingga senior itu pun menyuruh anak buahnya yang bernama Ziwu, agar membawa Wang Lin ke tempat ini secara paksa. Tapi tiba-tiba terlihat cahaya merah turun dari puncak Gunung Suzaku. Dia memberitahu jika Ziwu tak perlu pergi mencari Wang Lin, karena kita akan menunggunya selama 10 tahun. Kembali ke Wang Lin yang masih berkultivasi, saat itu dirinya berusaha untuk menyembuhkan kodok petir miliknya, lalu dia langsung memurnikan binatang spiritual yang ada di dalam kereta perang. Proses pemurnian pun segera dimulai. Pada akhirnya Wang Lin berhasil memurnikan binatang spiritual, yang dibantu juga oleh kodok petir tersebut. Kemudian Wang Lin masuk ke dalam pagoda surgawi. Ia melihat tubuhnya Tinger bersama dengan 2 pedang surgawi, yang hal tersebut membuat Wang Lin menjadi bingung, sebab tubuhnya Tinger masih tetap bertahan utuh. Wang Lin merasa familiar dengan salah satu pedang surgawi, dan ternyata pedang itu adalah pedang milik Wang Lin waktu dahulu, yang mana saat itu dirinya masih berada di sekte Heng Yue. Wang Lin terkejut karena dahulu pedang tersebut sangat lemah, apalagi kualitasnya sendiri juga sangatlah buruk. Oleh karenanya Wang Lin pun segera menganalisa pedang tersebut. Setelah melakukan analisa, Wang Lin akhirnya mengetahui bahwa pedang surgawi pada waktu dahulu kehilangan jiwanya. Jadi saat dulu Wang Lin memilikinya masih sangat lemah. Wang Lin mencoba memasukkan ratusan roh hantu ke dalam pedang itu, namun semakin lama dia memasukkannya, justru cahaya pedang tersebut semakin redup, yang hal itu membuat Wang Lin sadar, untuk membangkitkan kekuatan pedang surgawi, maka harus menggunakan jiwa yang berkualitas tinggi. Wang Lin kembali memasukkan pedang surgawi ke dalam pagoda, lalu dirinya bergegas pergi dari sana untuk mencari jiwa yang jauh lebih baik. Kemudian ia mendatangi Tai Yan dan juga Yu Fei yang sedang berkultivasi. Wang Lin memuji kemampuan Yu Fei, sebab jika Yu Fei berlatih terus-menerus seperti itu, maka dirinya akan mencapai ranah formasi jiwa. Meskipun begitu, Yu Fei harus melewati situasi di puncak ranah Nas Chen Sol, yang mana itu merupakan masa-masa yang sangat sulit, karena akan mengalami kesengsaraan guntur surgawi. Mendengar hal tersebut tentu membuat Tian menjadi iri, sebab dirinya tak mendapatkan pujian dari Wang Lin. Oleh karena itu Wang Lin pun memberikan patung ukiran pada Tian, agar Tian dapat mempelajarinya.
Setelahnya Wang Lin langsung pergi ke arah makam abadi, sementara para tetua sedang menunggu Wang Lin di sana. Tetua Hu sangat senang jika Wang Lin mau ikut, karena dengan begitu maka perjalanan ini akan lebih aman. Tetua Hu waktu dahulu pernah pergi ke makam abadi, dan ternyata dirinya berhasil mendapatkan banyak harta karun, walaupun sepanjang perjalanan dia harus menghadapi bahaya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 77 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.